anak-anak kelas 1, senang sekali Bu Guru Febri bisa berjumpa kalian lagi hari ini, meskipun hanya melalui video. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama, tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini masih dengan tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari. Hari ini kita ada di pembelajaran yang ketiga. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat. Bilangan 11 sampai dengan 20. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan 2 bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, anak-anak kelas 1, sekarang persiapkan diri untuk segera masuk dalam materi pembelajaran kita. Jadi Ibu Guru akan membacakan sebuah teks cerita. Nah, anak-anak semua harus menyimak dengan sungguh-sungguh dan dengan seksama. Ayo kita mulai pelajaran kita hari ini. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Siti beragama Islam. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Jadi, yang pertama itu agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, seperti ini bentuknya. Yang kedua, Kristen Protestan. Kitab sucinya adalah Alkitab. Seperti ini Alkitab. Yang ketiga, Katolik. Nah, kitab sucinya juga adalah Alkitab. Lalu yang keempat, Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Seperti ini. Yang kelima, agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Seperti ini. Lalu yang keenam, agama Konghucu. Kitab sucinya bernama Sisuwujing. Seperti ini. Nah, anak-anak kelas 1, itu dia tadi 6 agama yang diakui di negara kita, negara Indonesia. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Tetap konsentrasi ya dalam menyimak. Oke? Ayo kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi cerita. Nah, masih ingat kan cerita yang baru saja Ibu bacakan tadi? Sekarang kita bersama-sama akan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi cerita tadi. Nah, anak-anak kelas 1 simak baik-baik pertanyaannya. Ya, yang pertama, apa yang dilakukan Siti setelah salat maghrib? Nah, apa yang dilakukan Siti setelah salat maghrib? Anak-anak kelas 1 masih ingat tidak cerita yang baru Ibu bacakan? Ya, bagus dong kalau masih ingat. Kan Ibu baru saja membacakannya. Nah, jadi jawabannya yang dilakukan oleh Siti adalah Siti membaca Al-Quran. Masih ingat kan, Al-Quran itu kitab suci agama Islam. Siti beragama Islam. Baik, pertanyaan yang kedua. Di mana Ibu mendengarkan Siti mengaji? Ayo anak-anak kelas 1, coba ingat kembali di mana Ibu mendengar Siti mengaji. Jawabannya, Ibu mendengarkan dari ruang tamu. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Nah, anak-anak, mengaji itu artinya membaca Al-Quran ya. Ayo, apa kalian masih ingat apa yang dilakukan Siti? Jadi jawabannya adalah Siti mengerjakan tugas matematika. Lalu pertanyaan yang keempat. Mengapa Siti rajin belajar? Ayo, mengapa Siti rajin belajar? Pasti alasannya sama dengan alasan anak-anak kelas 1 ya. Jadi jawabannya Siti ingin menjadi anak yang pandai. Nah, betul kan? Anak-anak kelas 1 juga pasti ingin menjadi anak yang pandai seperti Siti. Jadi caranya agar menjadi anak yang pandai adalah harus rajin belajar. Ya, semua pelajaran yang sudah Ibu Guru berikan diulangi kembali di rumah. Baik, pertanyaan yang kelima. Apa judul cerita tadi? Nah, apa judul cerita tadi? Masih ingat bukan? Jadi, jawabannya judul cerita tadi adalah Siti rajin belajar. Baik anak-anak kelas 1, kita telah menjawab 5 pertanyaan yang sesuai dengan teks cerita tentang Siti rajin belajar. Nah, Ibu Guru berharap bahwa anak-anak akan seperti Siti, rajin belajar dan taat beribadah. Oke anak-anak, ingat pesan Ibu Guru ya. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, jadi sebentar ada kalimat-kalimat yang belum lengkap. Akan kita lengkapi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Kata-kata yang berwarna merah. Ada kata tekun, bersinar, mengulang, malam, dan beribadah. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Ayo kita lihat kalimat yang pertama. Matahari terbenam. Hari mulai titik-titik. Nah, coba perhatikan dengan teliti kata-kata yang ada di dalam kotak. Kata yang berwarna merah. Apa ya yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini? Coba kita baca kembali. Matahari terbenam, hari mulai titik-titik. Nah, jadi kata yang paling tepat adalah kata bagian
D, yaitu malam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Bagus ya anak-anak kelas 1. Nah, kita lihat kalimat yang kedua. Bintang nampak titik-titik di malam hari. Nah, sekarang mari kita perhatikan lagi kata yang ada di dalam kotak. Apa ya yang paling tepat? Bintang nampak titik-titik di malam hari. Jadi, kata yang paling tepat adalah kata di bagian B, yaitu bersinar. Bintang nampak bersinar di malam hari. Bagus. Seperti itu ya anak-anak kelas 1. Jika kita melengkapi kalimat, kita harus melihat, mengidentifikasi, dan memilih yang paling tepat. Nah, masih ada 3 kalimat lagi. Ini dia kalimatnya. Siti anak yang taat titik-titik. Setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Yang kelima, Siti belajar dengan titik-titik. Nah, yang ketiga ini jadi bagian dari 5 kalimat. Yang 2 sudah Ibu contohkan. Masih ada 3 lagi. Ini akan dikerjakan oleh anak-anak semua di dalam buku tugasnya. Ingat ya, tugas ditulis sendiri seperti biasa. Nah, jadi 3 kalimat ini harus anak-anak lengkapi dengan kata-kata yang berada di dalam kotak merah. Ingat ya, yang bagian D dan bagian B telah dipakai untuk melengkapi kalimat pertama dan kedua. Jadi untuk melengkapi kalimat ketiga, keempat, dan kelima hanya tersisa bagian A, bagian C, dan bagian E. Ingat ya, jangan sampai salah. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mana gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Berilah tanda centang pada gambar tersebut. Nah, anak-anak kelas 1, tadi kita telah menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Kita juga telah melengkapi kalimat. Ibu sudah contohkan 2. Sekarang kita akan mengidentifikasi gambar. Gambar yang sesuai dengan kebiasaan yang baik pada malam hari di rumah. Kita akan beri tanda centang. Baik, langsung saja kita perhatikan gambar yang pertama. Lani sedang merapikan tempat tidur. Nah, anak-anak kelas 1, merapikan tempat tidur sendiri itu adalah kebiasaan yang baik, ya. Ingat itu ya, merapikan tempat tidur sendiri. Masih ada tidak anak-anak kelas 1 yang saat bangun tidur membiarkan begitu saja tempat tidurnya terhambur? Jadi mulai sekarang ingat, rapikan sendiri ya, karena itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, karena itu adalah kebiasaan yang baik, maka gambar ini, gambar yang pertama, kita beri tanda centang. Ingat selalu ya anak-anak kelas 1, rapikan sendiri tempat tidurmu.
Sekarang ayo kita perhatikan gambar yang kedua. Udin sedang membersihkan badan. Jadi, membersihkan badan di malam hari sebelum kita beristirahat itu juga adalah kebiasaan yang baik. Jangan sampai setelah kita bermain di sore hari, ada banyak kotoran yang menempel di tubuh kita, ada yang menempel di kaki kita, di tangan, di wajah, dibiarkan begitu saja dan kita tidur. Itu tidak baik. Jadi, sebaiknya membersihkan tubuh sebelum kita istirahat seperti Udin. Nah, karena membersihkan tubuh itu adalah kegiatan yang baik, maka gambar kedua kita akan beri tanda centang. Oke, sekarang ayo kita lihat gambar yang ketiga. Udin berdoa sambil tiduran. Nah, anak-anak kelas 1, ada tidak seperti gambar ini? Ya, kalau mau tidur, berdoa sambil berbaring, sambil tidur. Itu bukan kebiasaan yang baik. Itu tidak boleh dilakukan karena itu tindakan yang tidak sopan. Nah, anak-anak kelas 1, saat kita berdoa, saat kita sembahyang, berarti kita sedang berkomunikasi atau kita sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan sikap dan rasa hormat kita. Tidak boleh berdoa sambil tidur, ya. Sebaiknya kita duduk atau berlutut, lipat tangan, tutup mata dan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kalau kita berdoa sambil tiduran, bisa saja karena kita sudah sangat lelah, doa kita belum selesai, kita belum amin, sudah tertidur. Nah, aminnya besok pagi. Itu tidak boleh ya. Jangan diulangi. Jangan dilakukan. Nah, karena gambar ini menunjukkan cara yang kurang baik atau yang tidak baik, maka kita akan memberi tanda silang untuk gambar ketiga. Sekarang kita akan melihat gambar yang keempat. Ini gambar terakhir ya. Udin sedang menyikat gigi atau menggosok gigi. Nah, anak-anak kelas 1, menggosok gigi atau menyikat gigi sebelum tidur itu adalah perbuatan yang baik. Jadi, menjaga gigi kita agar tetap sehat, ya, tetap bersih. Sebab jika sampai kita tidur sebelum menggosok gigi, maka di dalam mulut kita akan ada banyak sekali kuman yang bersarang dan menggerogoti gigi kita. Menggerogoti itu artinya memakan gigi kita. Nah, anak-anak kelas 1, mengerikan bukan? Saat kita tertidur, ada banyak sekali kuman yang merusak gigi kita. Akibatnya, gigi kita bisa bolong. Kalau gigi kita bolong, kita bisa sakit gigi. Sakit gigi itu rasanya sakit sekali. Ada kan yang sudah pernah mengalami sakit gigi? Nah, jadi agar tidak sakit gigi lagi, rajinlah menggosok gigi. Selain gigi kita bisa rusak jika kita tidak menggosok gigi, mulut kita juga bisa bau. Mulut yang bau akan membuat kita dijauhi oleh teman-teman kita. Tidak mau kan mulutnya bau? Nah, jika tidak mau mulutnya bau dan giginya rusak, rajinlah menyikat gigi. Jadi gambar ini karena menunjukkan cara yang baik sebelum tidur, kita beri tanda centang.
Baiklah anak-anak, kita telah mengidentifikasi 4 buah gambar. Ingat, perbuatan-perbuatan atau sikap yang baik harus kita turuti, dan yang tidak baik kita tidak boleh turuti. Dijauhi ya. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi, berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo, coba kita hitung bersama. Nah, sekarang kita akan berhitung. Jadi, tetap semangat menyimak pelajaran kita ya anak-anak. Ayo kita langsung saja berhitung. Perhatikan, buku di tas ada berapa tadi? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi buku di tas ada 4 buah. Lalu buku di rak. Buku di rak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Buku di rak ada 7. Nah, jadi untuk mengetahui berapa jumlah seluruh buku Siti yang ada di tas maupun yang ada di rak, kita harus menjumlahkannya. Jadi 4 ditambah dengan 7. 4 ditambah 7 itu, ayo kita hitung bersama. 4. Sudah ada 4 ya, ingat. Sudah ada 4. 4-nya kita simpan di kepala. 4, kita ambil 4, simpan di kepala. Ingat, 4 sudah ada di kepala. Lalu ada 7 buah buku di rak. Ingat, di kepala sudah ada 4. Jadi langsung saja kita menghitung dari 4. 4 yang di kepala, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi, banyak buku seluruhnya adalah 11 buah. Berikutnya, Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 dan di kotak pensil ada 8. Pensil di tangan ada berapa tadi? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pensil di tangan. Lalu pensil di kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pensil di dalam kotak. Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya, maka kita harus menjumlahkan. 4 ditambah 8. Ditambah itu artinya bertambah ya. Ingat tadi kan cara menjumlah. Nah, 4 ditambah 8. 4 terlebih dahulu. Ayo kita ambil 4, kita simpan di kepala. Ingat, 4 kita simpan di kepala. Jadi di kepala sudah ada 4. Ingat ya, 4. Lalu kita akan jumlahkan dengan 8. Jadi langsung saja kita menghitung dari 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi, banyak pensil seluruhnya adalah 12 buah. Ingat ya anak-anak, seperti itu cara menjumlahkan. Sekarang
mari kita melanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang bantu Siti menyelesaikan soal berikut ini. Wah, masih ada soal lagi. Kita harus membantu Siti mengerjakan soal-soal berikut. Bukan hanya membantu Siti saja ya anak-anak kelas 1, tetapi untuk menambah pengetahuan anak-anak kelas 1 semuanya. Ayo kita mulai. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu ibu meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Nah, jadi pertama ada 6 pisang goreng di piring. Setelah itu, ibu meletakkan 6 potong lagi. Ya, ingat. Pertama ada 6. Lalu, ibu meletakkan 6 lagi. Jadi 6 dan 6. Untuk mengetahui seluruh jumlahnya, maka harus dijumlahkan. 6 ditambah 6. Masih ingat kan caranya? Jadi yang pertama, 6 yang pertama kita ambil, kita taruh di kepala. Sekali lagi ya, 6 yang pertama kita ambil dan taruh di kepala. Ingat, di sini sudah ada 6. 6 yang di sini di kepala kita akan jumlahkan dengan 6. Ayo, langsung saja kita menghitung dari 6 karena 6 sudah ada di kepala. 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi, banyak pisang goreng seluruhnya adalah 12 buah pisang goreng. Seperti itu ya. Berikutnya, soal nomor 2. Di rak piring ibu ada 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring ibu sekarang? Nah, perhatikan. Di rak piring ibu sudah ada 12 gelas, ya. 12 gelas. Lalu ibu memasukkan lagi 6 buah gelas. Jadi ada 12 dan 16. Nah, untuk mengetahui berapa jumlahnya, maka kita harus menjumlahkan 12 dan 6. Masih ingat kan caranya dijumlahkan? Jadi kita ambil 12, simpan di kepala. Sekali lagi, kita ambil 12, simpan di kepala. Ingat, di kepala sudah ada 12. Sekarang kita akan tambah dengan 6. Ingat ya, sudah ada 12 di kepala. Jadi langsung saja kita menghitung mulai dari 12. Ayo kita mulai. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi banyak gelas seluruhnya adalah 12 buah. Begitu ya anak-anak caranya jika menjumlahkan. Ingat, tambah itu artinya bertambah, bertambah banyak. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kerjakan soal penjumlahan berikut ini di buku tugasmu. Nah, anak-anak kelas 1, ini tugas yang selanjutnya, tugas matematika. Dikerjakan di buku tugas. Ingat ya, jika hendak menjumlahkan, kita harus teliti dan ikuti cara yang telah ibu guru ajarkan tadi. Diambil dulu yang pertama, angka yang pertama, lalu disimpan di kepalanya. Baik.
Nah, anak-anak kelas 1, ini adalah soal yang harus anak-anak kerjakan di buku tugasnya. Ada 10 soal. Jika kurang jelas melihatnya di video ini, anak-anak bisa melihat di halaman 118 buku siswa tema 3. Halaman 118. Anak-anak kelas 1 semua, jadi pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu guru berharap anak-anak semua dapat memahami serta mengerti pelajaran yang telah kita ikuti tadi. Nah, tapi jika anak-anak belum paham atau masih ada yang kurang dimengerti dan hendak ditanyakan, boleh hubungi ibu guru seperti biasanya melalui WA grup kita atau melalui Messenger. Bisa juga telepon ibu guru secara langsung. Oke, anak-anak kelas 1, salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.